melalui kebenaran firman Tuhan. Dan saat sore hari ini pun setiap kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Dan saat ini kita siapkan hati kita. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan, biarlah roh-Mu, Roh Kudus dan firman-Mu itu yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan kemampuan dalam kehidupan ini untuk menjalani hidup ini. Dan kami percaya Engkau sudah bangkit, Engkau sudah hidup, dan akan setiap kami akan peroleh kemenangan daripada Engkau. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian, telah kulihat bukti kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk
menebus hidupku. Sekali lagi, terlalu mahal, terlalu mahal kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin, haleluya. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, menebus hidupku. Saudari Titi berdoa buat firman Allah. Kami bersyukur Bapa saat sore hari ini, kalau Engkau boleh memberikan kesempatan dan waktu untuk kami dapat beribadah bersyukur di tempat kudus-Mu ini Tuhan. Tuhan Adalah Yesus, suatu harga terima kasih. yang paling indah Amin, yang haleluya. akan kami dapatkan ketika kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Bersyukur untuk hari ini juga Tuhan, kalau sebentar lagi Tuhan kami akan menerima berkat firman Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang sebentar akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, Terima kasih, sehingga apa yang diberitakan melalui lidah bibir mulut hamba-Mu, semua itu berasal daripada Engkau saja Bapa. Kami sebagai jemaat Tuhan bersuka cita menerima Terima berkat kasih, kebenaran Tuhan firman Yesus. Tuhan. Haleluya. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Kami terima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah memuji Tuhan. Kita bersuka cita tentunya sore hari ini, saudara, kita beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak akan panjang untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi memang saudara, saya akan memberitakan firman Tuhan untuk memudahkan kita semua mengingat firman Tuhan. Maka saya memberikan sebuah rumusan supaya itu poin-poin khotbah yang saya akan sampaikan, saudara. Ya, jadi kalau saudara mengikuti ya khotbah yang di YouTube, saudara bisa melihat, saudara, poin-poin itu untuk memudahkan mengingatkan saja. Jadi paling tidak ada poin yang didapat dari saudara mendengar firman Tuhan. Nah, saudara, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat, saudara. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Baik. Kita akan membaca firman Tuhan ini, saudara. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara sekalian. Baik, kita membaca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, mungkin ayat ini kalau saudara membaca sudah tidak asing bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi kita sekalian, ayat ini seringkali kita membaca dan kita mendengarkan. Tapi sore hari ini ayat ini hadir kepada kita sekalian supaya kita merenungkan ayat ini sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa memang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kedatangan Kristus sudah dekat. Tetapi kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian kapan Tuhan Yesus datang. Tidak ada yang tahu tanggalnya, waktunya, tahunnya. Ya, Yesus pun sebagai anak tidak tahu kapan dia datang kecuali Bapanya yang tahu kapan dia datang. Ada ayat yang mengatakan dalam bagian yang lain. Nah, kita percaya bahwa tanda-tanda kedatangan Kristus sudahlah seringkali kita tahu terjadi sekarang. Nah, ayat ini berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Lalu apa yang diingatkan kepada kita sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena itu kuasailah dirimu
dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, seperti biasa saya akan memberikan rumusan. Sore hari ini saya memberikan rumusan 3M. Yang pertama, menguasai diri untuk dapat tenang dan berdoa. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita sekalian, firman Tuhan mengingatkan supaya kita bisa menguasai diri. Kalau orang Jawa bilang, jangan kemerungsung, ojo kemerungsung, ya. Kuasai diri dulu, kuasai hati, pikiran, supaya menjadi tenang, baru kita berdoa kepada Tuhan. Nah, penguasaan diri adalah bagian yang penting dalam kehidupan orang percaya, karena itu bagian dari buah Roh Kudus, penguasaan diri. Jadi ketika saya dan saudara dalam kehidupan di dunia ini yang tidak terlepas dari setiap pergumulan persoalan, maka ketika ada pergumulan persoalan di depan mata kita, kita melihat segala setiap kejadian yang ada itu membuat hati dan pikiran kita mungkin takut, khawatir, tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menguasai diri, untuk menguasai hati kita, untuk menguasai pikiran kita. Jadilah tenang dan berdoa. Tuhan Yesus, saudara, menghadapi pergumulan yang amat berat waktu dia akan mengalami kematian. Dia mengalami penderitaan yang paling maksimal yang dialami oleh manusia yang hidup. Tidak ada manusia yang mengalami penderitaan yang seberat penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia sangat menderita, dia disiksa secara jasmani, secara batin pun dia tersiksa, saudara. Dia rela mati untuk saya dan saudara. Dia sudah terlebih dahulu mengalami penderitaan yang begitu berat dalam kehidupannya. Tapi waktu dia mengalami ketakutan, pernah juga secara manusia jasmani Yesus mengalami ketakutan, kekhawatiran. Lalu cara dia adalah menguatkan diri, menguatkan hidupnya, tenang, lalu dia berdoa. Dan di dalam doa itu ada sebuah kekuatan yang luar biasa. Ketika dia sudah selesai berdoa, lalu tentara Romawi yang akan menangkapnya sudah datang. Dia berdiri dan berkata, waktuku sudah selesai. Dia berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada ketenangan yang luar biasa. Menguasai diri agar dapat tenang menghadapi segala sesuatu. Lalu ketika sudah tenang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, setiap kejadian ini pembelajaran apa yang baik, yang indah untuk hidupku. Bawalah aku Roh Kudus untuk mengerti pembelajaran yang indah di dalam setiap imanku kepadamu. Yesus sudah pernah mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Yesus pun takut, khawatir. Tapi saya selalu belajar dan mengingat ini. Ketika Tuhan Yesus mengalami ketakutan yang luar biasa, dia berdoa, dia semakin menguatkan dirinya, tenang di hadirat Bapa dan dia berdoa. Lalu ketika waktunya sudah tiba, dia berkata, waktuku sudah tiba. Waktuku sudah selesai ada di dunia ini. Nah, sebentar kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Kalau saya belajar, itu hasil dari sebuah ketenangan hati Yesus di akhir penghujung kematiannya menuju jalan Golgota. Dia tenang, dia berdoa, lalu dia menyerahkan dirinya. Yang pertama kita belajar menguasai diri untuk dapat tenang dan berdoa. Yang kedua, saudara, menguasai diri untuk dapat bersyukur. Nah, ayat ini sudah juga sering kali kita baca. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus
bagi kamu. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Dalam keadaan baik diberkati Tuhan, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam keadaan yang tidak baik menurut ukuran manusia, penglihatan kita, penilaian kita, Tuhan juga berkata, mengucap syukurlah, karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Saudara, saya membaca sebuah artikel yang saya terberkati dari artikel itu. Artikel itu bunyinya begini, saudara. Sering-seringlah bersyukur, maka hati akan menjadi lebih tenang dan tubuh pun jadi lebih sehat. Ilmu syukur mengatakan bahwa jika Anda berlatih syukur sepanjang tahun dan menjadikannya bagian konstan, artinya itu terus-menerus, saudara, dari pandangan Anda, dari cara kita berpandangan, berprinsip bahwa mengucap syukur sepanjang tahun secara terus-menerus, Anda dapat memperoleh sejumlah efek yang baik. Syukur adalah sumber daya yang berharga untuk menciptakan ketahanan dan membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Itu kata Dr. Fusia Sirois, PhD, seorang peneliti di Departemen Psikologi di Universitas Sheffield. Jadi saudara, ini berdasarkan pengetahuan. Dampak dari praktek syukur pada kesehatan fisik cukup besar, itu menurut ilmu pengetahuan. Jadi saudara, diteliti saudara, ya, Dr. Fusia Sirois ini saudara, di Departemen Psikologi Universitas Sheffield, dia mengadakan sebuah penelitian dari orang-orang yang mengucap syukur sepanjang tahun. Hasilnya saudara, dia memiliki ketahanan fisik yang lebih dari orang-orang yang tidak mengucap syukur. Begitu dia tidak mengucap syukur, stres, depresi saudara. Tapi orang yang belajar setiap hari mengucap syukur, itu meningkatkan ketahanan secara fisik, secara mental. Dia mampu menghadapi setiap pergumulan dalam hidupnya. Nah, ini ilmu pengetahuan saudara, membuktikan apa yang dikatakan firman. Jadi ini hasil penelitian. Ilmu pengetahuan kan perlu hasil penelitian. Untuk fakta hasilnya bagaimana? Riset itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Ya. Jadi kalau di luar negeri itu saudara, biaya untuk riset itu mahal, tinggi saudara. Nah mereka lakukan itu saudara, ingin melihat, ingin membuktikan secara ilmu pengetahuan. Ternyata orang yang sering-sering mengucap syukur, dalam menghadapi apapun, dia mengeluarkan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur. Tuhan, terima kasih. Tuhan, aku bersyukur buat virus COVID-19. Karena di dalamnya aku banyak pembelajaran yang baik. Bukan sisi melihat yang plus minus selalu ada. Tapi coba kita renungkan dari setiap kejadian ini, bahwa Tuhan memang seperti yang saya katakan saudara, Tuhan sedang memberikan pembelajaran yang baik, pembelajaran yang indah. Dulu orang yang tidak memperhatikan kehidupan secara kesehatan dengan baik, sekarang memperhatikan sungguh-sungguh. Ya. Nah, dulu pergi kemana-mana sudah pulang, gak pernah memperhatikan cuci tangan, cuci kaki, bersih-bersih, sekarang bersih-bersih saudara. Sedikit-sedikit cuci tangan, ya kan, sedikit-sedikit cuci tangan. Ya, cuci tangan kok sedikit-sedikit, gitu kan saudara. Ya. Jadi saudara lihat, ada plus minus. Tapi kalau kita melihat saudara, setiap kejadian tidak ada yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Semua itu sudah ditulis oleh Tuhan. Karena waktu Tuhan datang itu sudah dekat. Ada banyak kejadian-kejadian yang mungkin tidak terduga terjadi. Orang harus siap. Semua harus siap, negara pun harus siap. Ketika ada kejadian yang di luar dugaan, dia harus cepat siap. Itu kejadian yang membuat kita mungkin terkejut. Tetapi firman Allah berkata bahwa itu semua sudah dituliskannya. Jadi orang-orang Kristen
yang belajar firman Tuhan, dia mengerti, oh Tuhan, setiap kejadian aku dibawa oleh Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan. Memang hanya Tuhan sumber kekuatanku. Memang hanya firman-Mu yang menguatkanku. Ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkan, saya sudah bagikan itu, di dalam kebenaran akan muncul ketenangan, akan muncul damai sejahtera. Orang yang tinggal di dalam firman Allah adalah orang-orang yang akan diimpartasikan kuasa ilahi dalam bentuk ketenangan, kedamaian, kesejahteraan dalam hidupnya. Sering-seringlah bersyukur, saudara. Ini artikel yang saya baca, saudara. Dan ini sudah dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Dan Alkitab berkata, saudara, pada bagian yang kedua, M yang kedua, menguasai diri untuk dapat bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab Tuhan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lalu saudara, firman Tuhan datang mengingatkan kita mengucap syukur. Lalu saya ingat lagi, kamu baca artikel secara ilmu pengetahuan, orang yang bersyukur akan meningkatkan ketahanan secara fisik, mental. Maka bersyukur itu langkah yang terbaik, saudara. Dalam setiap keadaan bersyukur. Ya. Dalam setiap keadaan. Walaupun saudara secara daging ini, ya kan, pasti kalau kita bertanya, enggak mudah, sulit. Saya tidak pernah berkata itu mudah. Tapi saya selalu berkata dalam diri saya bisa. Kenapa? Karena di dalam saya ada roh yang besar, Roh Kudus yang memampukan dalam hidup saya. Saya tidak pernah berkata itu mudah, sulit. Karena memang pertentangan adalah antara membangun manusia roh dan manusia jasmani ini kuat, saudara. Tetapi mari kita belajar. Penelitian sudah membuktikan orang yang sering-sering bersyukur, saudara, sepanjang tahun itu, ketika diteliti, saudara, daya tahannya berbeda dengan orang yang seperti bangsa Israel, selalu bersungut-sungut, tidak bisa mengucap syukur, saudara. Bersukacitalah senantiasa. Saudara, ketika ada pergumulan, persoalan, coba ada satu tulisan, ya kan, pendek tapi maknanya dalam. Hadapilah semua dengan senyum. Itu maknanya dalam loh, saudara. Saya kalau membaca, saya merenungkan, iya. Ketika saudara senyum, itu rileks. Mendatangkan rileks. Otot-otot ini rileks, saudara. Tapi kalau saudara tegang terus, saudara, sepaneng. Ketika saya membaca itu, Tuhan ingatkan firman. Ayatnya singkat. Bersukacitalah senantiasa. Orang yang bersyukur adalah orang yang akan mendapatkan berkat secara fisik tadi. Sudah diteliti, ketahanan tubuhnya, ya kan, imunnya meningkat, saudara. Ya. Kalau saudara stres, saya kedokteran, imunnya menurun. Saya dengar, saudara, di televisi, nggak usah terlalu takut, khawatir. Nanti itu menurunkan daya tahan imun kita, saudara. Nah itu dokter loh, saudara, yang ngomong. Kalau firman Tuhan ngomong, bersyukurlah. Maka ditelitilah, oh betul itu meningkatkan ketahanan tubuh. Haleluya. Ada hubungannya antara firman dengan medis, saudara. Ya. Firman sudah ngomong bersyukur, saudara. Ya, bersukacita, ya. Hadapilah semua dengan senyum. Yang ketiga, saudara, ya, menguasai diri adalah sebuah kekuatan. Ya. Jadi, saudara, yang ketiga, menguasai diri adalah sebuah kekuatan. Mari kita lihat ayatnya. Yesaya pasal yang ke-30, ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak
kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Saudara, kalau saudara membaca dalam konteks ayat ini, adalah berbicara tentang bangsa Israel yang sudah mengalami pertolongan Tuhan keluar dari Mesir, saudara. Tetapi dalam perjalanannya, saudara, kita sudah sama-sama tahu bangsa Israel dia tidak belajar untuk mengucap syukur, dia bersungut-sungut, saudara. Dan di dalam ayat 1 dijelaskan ya, bahwa bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Nah, Tuhan berkata, saudara, persungutan itu tidak mengucap syukur adalah bagian dari dosa yang dilakukan dalam bentuk pemberontakan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah tolong dia. Ketika dia di padang gurun yang sangat gersang, di auman padang belantara yang begitu luar biasa, Tuhan sediakan tiang awan waktu panas dalam mengadakan perjalanan. Dia bisa berjalan dengan tenang karena ada tudung tiang awan. Lalu ketika malam hari, saudara, ada tiang api yang menyinari perjalanan bangsa Israel, saudara. Dia bisa berjalan di dalam kegelapan. Tapi bangsa Israel, kita belajar tidak mengucap syukur. Ya bersungut-sungut, saudara. Dan firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Allah yang maha kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Nah, saya dan saudara ya, kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita percaya kita sudah hidup di dalam sebuah pertobatan. Pertobatan itu kehidupan yang harus terus menerus, saudara, dilakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Bertobat, kita sudah diselamatkan, kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita bersyukur sudah menerima keselamatan dari Tuhan, ditebus dari cara hidup yang sia-sia, dari cara hidup keberdosaan. Kita manusia yang hina, tapi diperhitungkan di mata Allah kita berharga. Sehingga firman Tuhan berkata, kita itu seperti biji mata Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata di dalam ayat ini, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Orang yang menguasai diri, dia bisa tenang, lalu dia bisa percaya. Disitulah letak kekuatan kita dalam menghadapi situasi, kondisi apapun. Tuhan turun sebagai pribadi yang menjamah hati dan hidup kita, memberikan ketenangan. Asal kita percaya, saudara. Mari saudara renungan firman Tuhan sore hari ini. 3M rumusan itu saya berikan. Yang pertama, menguasai diri untuk dapat tenang dan berdoa. Menguasai diri untuk dapat bersyukur. Menguasai diri adalah sebuah kekuatan. Jadi ketika saya mendengar firman Tuhan ini, 3 poin ini, oh ya, Tuhan mengajarkan supaya aku belajar untuk menguasai diri, tenang dan berdoa. Yang kedua, aku diajar untuk menguasai diri untuk bersyukur. Yang ketiga, aku diajar untuk menguasai diri yang aku yakini ada sebuah kekuatan di dalamnya. Coba renungkan 3 poin ini. Jadi saya berikan rumusan 3 semua. 3T, 3P, 3M. Jadi saudara gampang mengingatnya. Ya. Lalu 29 saya berikan rumusan 3T. Ya. Kemarin coba Agung saya memberikan rumusan 3P. Nah sekarang 3M. Loh, gampang kan saudara? Jadi saudara mengingat poinnya saja saudara. Oh iya, diajar supaya menguasai diri, tenang, berdoa. Nah, 1. Yang kedua, menguasai diri supaya bersyukur. Nah, yang ketiga, menguasai diri karena di situ ada kekuatan. Gampang kan mengingatnya saudara? Di tengah-tengah kondisi seperti ini, saudara nggak perlu mengingat firman Tuhan yang saya panjang, tapi poinnya masuk saudara. Saudara ingat itu. Ya,
Tuhan memberkati saudara. Jadi kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Puji Tuhan, kita sudah menikmati berkat firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, saudara. Mari kita akan menyanyikan pujian, Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Amin. Ku lihat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Oh, ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Amin. Oh, biar ku jatuh pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Amin. Oh, ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Renungkan setiap kata demi kata. Mari bawa hidup saya dan saudara datang pada salib itu. Kita mengingat banyak pelajaran tentang salib. Di sana Yesus menderita. Tetapi penderitaan itu dilalui dengan kekuatan doa. Dan dia bisa melalui semua, saudara. Untuk siapakah itu? Untuk saya dan saudara. Dia mati karena dia mengasihi, mencintai saya dan saudara. Kita percaya di dalam tubuh dan darah Kristus ada kuasa. Kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dengan bilur-bilur Yesus, kita yang sakit diberikan kekuatan, kesembuhan. Itulah iman kita di dalam Yesus Kristus. Bawa hidup kita pada salib itu. Ingat cintanya yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar ku jatuh pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Haleluya. Oh, ku datang. Haleluya. Hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus, mari maju ke depan. Haleluya Yesus. Cintanya Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Biar ku jatuh pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan lebih bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Oh, ku ingat cintanya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mengasihi, mencintai hidup kami, memberikan hidupmu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dapat ampun dosa, sanaku dapat ampun dosa, sanaku dapat ampun dosa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tertanam di dalam hati kami, berakar kuat dan bertumbuh di dalam tindakan iman kami kepada Tuhan. Engkau melihat setiap pribadi kami masing-masing. Tetapi kami satukan hati kami untuk bersyukur terima firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Di dalam menghadapi setiap pergumulan persoalan tanpa Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Tapi sore hari ini firman-Mu datang menguatkan kami. Kami percaya ketika kami tinggal di dalam ketenangan, ada sebuah kekuatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan sedang bawa hidup kami untuk lebih taat kepada firman Allah. Karena kami percaya di dalam kebenaran ada damai sejahtera, ada kesejahteraan untuk hati kami, ada ketenangan untuk hati kami dalam menyikapi setiap keadaan yang terjadi. Kami terlalu yakin dan percaya setiap keadaan yang ada dan terjadi dalam hidup kami, di dalamnya Tuhan memberikan pembelajaran yang indah, yang baik bagi setiap hidup kami. Topanglah kami Tuhan, peganglah kami Roh Kudus, sehingga kami tetap berjalan di dalam kekuatan Roh Kudus dan di dalam kekuatan firman Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapilah hamba-Mu yang akan melakukan pelayanan perjamuan kudus. Layakkan kami semua untuk menerima, bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kau sudah mengorbankan hidup-Mu bagi kami. Mati di kayu salib dengan penuh penderitaan, perjalanan ke Golgota penuh dengan penderitaan. Tapi Kau dimampukan oleh Tuhan di dalam ketenangan Kau berdoa. Lalu Kau menyerahkan diri menuju jalan salib. Tapi jalan salib itu yang membawa kami hidup di dalam kekekalan. Maka kami boleh belajar sore hari ini tentang arti salib, pengorbanan penderitaan Yesus bagi kami semua. Terima kasih, kami mempersiapkan hidup kami untuk bersatu, bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, haleluya. Amin.